Perkenalkan, nama saya Guido Natamara dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan materi pembahasan tentang UAS mata kuliah Ekonomi Regional Perkotaan. Yang pertama, soalnya dalam teori ekonomi regional dikenal konsep terkait dengan pemilihan lokasi dan pengelompokan teori lokasi. Jelaskan tentang less cost theory, market area theory, serta contoh pelaksanaannya di kota Medan ini. Saya akan menjelaskan less cost theory ini. Less cost theory ini pemilihan lokasi industri didasarkan pada prinsip minimalisasi biaya. Teori ini tujuannya untuk menemukan atau menjelaskan lokasi optimal. Contohnya pelaksanaan di kota Medan ini seperti perusahaan air minum. Yang kedua, bidron theory. Bidron theory ini teori sewa beli atau teori ekonomi ini yang menyalur pada bagaimana harga dan permintaan untuk perubahan real estate seiring meningkatnya jarak dari kawasan bisnis. Seperti misalnya contohnya pelaksanaan di kota Medan ini misalnya pengusaha yang menyewa ruko untuk berjualan. Yang ketiga market area theory. Pemilihan lokasi industri didasarkan dengan wilayah pasar supaya memiliki konsumen yang banyak. Misalnya contohnya pelaksanaan di kota Medan ini seperti mall pertama atau pusat perbelanjaan gitu. Soalnya analisis menggunakan location question atau LQ dan Shifter mampu mengungkap potensi relatif perekonomian di sebuah wilayah. Tentang nilai location question LQ dan Shifter kota Medan dengan kota lain di Sumatera Utara, dan jelaskan menggunakan data 2019 bagaimana keunggulan relatif kota Medan dengan kabupaten kota lainnya Sumatera Utara tersebut. Analisis location question ini digunakan untuk mengetahui perubahan struktur atau kerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi, potensi atau maksimal sebagai referensinya. Ini location question ini didasarkan pada teori basis ekonomi. Tujuannya adalah menentukan sektor ekonomi bisnis basis ekspor dan non-basis dalam analisis LQ ekonomi. Diasumsikan tertutup. Asumsi lain, jika suatu daerah lebih berspesialisasi dibanding negara dalam menghasilkan produk tertentu, LQ lebih besar satu, maka ia akan mengekspor barang tersebut. Hasil dari LQ ini akan digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi, bukan untuk proyeksi. Rumusnya adalah LQ sama dengan I, E, F atau E2 per E M per E2. Keterangannya, EZ sama dengan variabel regional. Contohnya hasil komoditas sektor I di wilayah J kabupaten. Itu misalnya EJ sama dengan variabel regional di wilayah J. EIN variabel regional di sektor I di wilayah
N provinsi. EN variabel regional di wilayah N. Sedangkan analisis shift share, analisis ini untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar atau tingkat regional atau nasional. Rumusnya ST sebenarnya fit kurang buka kurung FT per FA tutup kurung VJA. Dengan kata lain, FJT volume dari tanaman per ton pangan di wilayah X kabupaten pada tahun akhir. FT ini volume dari tanaman per ton pangan di wilayah X provinsi pada tahun di akhir. FA volume dari tanaman per ton dengan di wilayah X provinsi pada tahun awal. Sama dengan FA ini volume dari tanaman ton pangan di wilayah X provinsi kabupaten X kabupaten maksudnya pada tahun awal. Nomor 3, analisis IO yaitu modal input atau output mengangkut kemampuannya untuk meningkatkan keterkaitan antar sektor. Analisis keterkaitan tidak hanya terbatas untuk nilai produksi. Dengan memanfaatkannya koefisien tenaga kerja, maka dapat dihitung kemampuan suatu sektor untuk mengabsorpsi tenaga kerja atau dampak langsung. Analisis IO ini yang digunakan untuk mengukur kaitan kegiatan ekonomi antar sektor dalam suatu wilayah dengan adanya 3 cara untuk mengukurkannya, yaitu yang pertama menghitungkan koefisien keterkaitan ke belakang. Yang kedua, menghitungkan koefisien keterkaitan ke depan. Yang ketiga, menghitung jumlah transaksi tiap sektor baik menurut basis atau kolom. Soal nomor 4, sekarang jawabannya. Indeks Williamson adalah metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dan berilah penjelasan diri saya sendiri dengan data 2019 terkait dengan ketimpangan antar wilayah di Sumatera Utara menggunakan indeks Williamson. Kalau menurut saya, penjelasan saya, indeks Williamson ini adalah suatu mode yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pengembangan antar wilayah. Bila mendekati berarti sangat tertimpang dan bisa mendekati 0 sebagai merata. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih.